Oke, di sini sudah mempresentasikan laporan tentang manajemen strategi Samulti Borneo, yang mana ini Samulti Borneo ini adalah teh herbal yang produk dari Borneo, yang mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Mutiara yang Manoma, kemudian ada Nina Witakilati, kemudian ada Sarah Aurelia, kemudian ada Maria Francisca. Nah, selanjutnya di latar belakang di sini Indonesia memiliki keadaan tanaman obat yang sangat besar, dan salah satu tanaman Malaysia adalah salak semut, yang dimana salak semut ini mengandung senyawa bermanfaat bagi kesehatan seperti antioksidan dan antioksidan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada gaya hidup sehat setelah pemilihan. Dengan membuat penggunaan kualitas herbal semakin tinggi, berdasarkan potensi tersebut dikembangkan inovasi produk, yaitu Samulti Borneo, yang dimana herbal sangat berhenti dengan anak gula batu dan ceritaun yang mengurangi aroma khas serta meningkatkan harga cinta rasa. Produk ini diharapkan dapat menjadi minuman berfungsional yang bernilai ekonomi, kemudian mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan negara, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan juga SDGs. Di sini akan mengambil hubungan masalah yang pertama adalah bagaimana potensi salak semut sebagai bahan baku dan bahan bernilai ekonomi. Kedua adalah tentang proses pengelolaan dan penggunaan teknologi seperti Borneo. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi pemasaran dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan yang terakhir ada bagaimana kontribusi proyek terhadap tujuan SDGs. Kemudian di sini kami memiliki tujuan proyek yang dimana kami akan menganalisis potensi salak semut bagaimana konsisten herbal, kemudian mengembangkan konsep herbal yang dikeris dan berkualitas, dan menyusun strategi pemasaran dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian terakhir mengetahui kontribusi proyek kepada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan saya berikan pada Lina. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan di sini. Manfaat dari teh salak semut itu yang pertama ada manfaat biologis untuk menambahkan penelitian tentang pengembangan herbal salak semut. Terus yang kedua yaitu menjadi contoh kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Terus yang kedua ada manfaat praktis, dan di sini untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, lalu menyediakan herbal sehat bagi konsumen, menjadi contoh berlaku umum yang generasi perusahaan. Dan terakhir yaitu mendukung pelestarian tanaman salak semut dan lingkungan. Di sini terdapat identifikasi kata untuk nama produknya di sini, yaitu Samulti Borneo, teh herbal salak semut. Bahan baku utamanya yaitu umbi salak semut yang ada di utara Kalimantan. Dan untuk bentuk produknya itu dia berbentuk teh celup yang siap saji. Target pasar yaitu konsumen yang peduli akan kesehatan dan juga dari usia 5 sampai 6 sampai 55 tahun di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Kalau pada produk ini yaitu memiliki antioksidan yang tinggi, potensi antikanker, dan juga berbasis bahan lokal bukan Kalimantan. Untuk lokasi produknya yaitu berada di Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Di sini juga untuk kerangka SDGs-nya pada produk salak semut ini yaitu yang bernama Samulti Borneo sudah mendukung SDGs tujuan ketiga, SDGs tujuan ke-8, dan juga SDGs tujuan ke-12 dan SDGs tujuan ke-12. Di mana pada SDGs tujuan ketiga ini kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, salak semut, di mana salak semut ini memiliki antioksidan yang tinggi dan juga
memiliki antioksidan yang tinggi dan juga bisa dikonsumsi dari usia 6 sampai 25 tahun. Yang kedua yaitu SDGs. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana di sini diwujudkan dengan memberdayakannya masyarakat lokal. Terus yaitu SDGs tujuan ke-11, konsumsi dan produksi yang bertanggung. Nah, dalam pengembangan ini diwujudkan melalui penerapan praktik pengambilan bahan baku yang tidak sampai ekosistem dan juga penggunaan produksi teknologi yang efisien dan ramah lingkungan untuk meminimalisir limbah produksi serta penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Terus yang terakhir yaitu SDGs ke-15, ekosistem daratan. Pada Sumur Borneo ini mengintegrasikan program konveksi dalam rantai pasukan sebagai wujud dukungan dari SDGs 15 guna mengantisipasi ancaman kelangkaan akibat eksploitasi yang berlebihan. Nah, inisiatif untuk mengembangkan itu adalah dengan teknik membudidayakan tanaman sarang semut tersebut. Ini teknik yang dapat saya sampaikan. Kemudian analisis untuk analisis ini saya berikan kepada salah dulu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pemeriksaan ini yaitu analisis cluster. Yang pertama ada politik, di mana dengan adanya usaha ini akan mendorong kuat pemerintah daerah dan pusat untuk memajukan UMKM dan produk herbal. Usaha ini akan mudah mendapat dukungan pendampingan, penyuluhan atau akses ke pameran lokal. Lalu yang kedua itu ada ekonomi, di mana usaha ini akan memberikan nilai jual tinggi yang nilai jual tinggi karena bahan baku berasal dari asli daerah lokal Kalimantan Barat dan diproduksi secara mandiri sehingga hasil yang diberikan juga lebih berkualitas dan maksimal. Lalu yang ketiga itu ada sosial, yaitu di mana usaha sarang semut ini dapat dipercaya oleh masyarakat untuk pengobatan tradisional yang sangat kuat sehingga akan mempengaruhi tren gaya hidup sehat di masyarakat sekitar. Lalu yang keempat itu ada teknologi, di mana produk ini menggunakan inovasi teknologi dalam penjualannya yang sudah dapat dibeli secara online maupun offline. Lalu produk ini berinovasi pada pengemasannya sehingga produk yang dijual ke masyarakat itu tetap berkualitas tinggi dan menarik. Yang selanjutnya itu adalah book, di mana jika usaha ini berlanjut dan berhasil mendapatkan perizinan lengkap seperti nomor induk berusaha atau INIB, legal halal dan perizinan BPOM, akan membuat tingkat kepercayaan semakin tinggi dan produksi ini akan dengan mudah masuk ke dalam toko-toko besar seperti apotik ataupun supermarket atau swalayan. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan atau usaha ini berasal dari tumbuhan dan berada di ekosistem lokal sehingga menjadikan produk ini otentik dengan storytelling lingkungan yang sangat menarik untuk bahan promosi. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana yang pertama itu ada strength atau kekuatan dan dipadukan dengan opportunity atau peluang atau SO strategi or analisis, di mana tes sarang semut ini memberikan banyak khasiat yang sangat cocok untuk masyarakat sekarang yang lagi tren hidup sehat dengan memanfaatkan storytelling lingkungan dan inovasi pengemasan untuk dipromosikan melalui lingkungan
Pameran lokal pemerintah guna menarik minat masyarakat yang mengikuti tren gaya hidup sehat. Yang selanjutnya itu adalah kelemahan dan opportunity awareness dan uang itu memanfaatkan dukungan pendampingan dari pemerintah untuk membantu mempercepat pengurusan legalitas serta menyusun informasi dosis yang tepat bagi masyarakat agar produk bisa segera masuk ke apotek dan swalayan. Selanjutnya itu bagian trade dan strength atau ancaman dan kekuatan, di mana memperkenalkan kualitas bahan baku lokal daerah Kalimantan Barat, yaitu sarang semut yang penuh dengan khasiat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional untuk membedakan produk dan bersaing dengan industri manufaktur besar. Lalu yang selanjutnya itu ancaman dan kelemahan atau WT, analisis WT, itu mengevaluasi metode pengeringan matahari yang lama dan biaya produksi mandiri tinggi agar dapat bersaing harga dengan industri besar, juga sambil memastikan pelestarian alam agar bahan baku tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan. Selanjutnya yaitu metodologi dan sasaran. Nah, secara metodologi, proyek Salpok Tibotel ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D yang dipadukan dengan pendekatan Participatory Action atau Participatory Action Research atau PAR. Di mana pendekatan ini dipilih karena proyek ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru teh herbal berbahan baku sarang semut yang melewati serangkaian tahapan perancangan, memproduksi dan memasarkan. Sementara itu, pendekatan PAR memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan melibatkan partisipasi aktif dari para anggota, termasuk masyarakat sebagai pengumpul bahan baku dan konsumen, sehingga hasil proyek benar-benar relevan dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya itu sasaran, di mana sasaran ini adalah konsumen produk, yang mana masyarakat umum di wilayah Pontianak dan Kalimantan Barat, khususnya segmen konsumen yang peduli kesehatan dalam rentang usia 6 tahun sampai 5 tahun dan yang udah hingga yang tua, yang memiliki ketertarikan terhadap produk herbal, minuman fungsional dan gaya hidup sehat berbasis bahan alam. Yang kedua itu ada masyarakat lokal wilayah Landak sebagai pemasok bahan baku. Komoditas masyarakat di sekitar kawasan Kalimantan Barat, terutama di daerah Landak, yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku sarang semut secara berkelanjutan, sehingga mendapatkan sumber pendapatan tambahan dari kegiatan pengumpulan bahan baku yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga sasarannya adalah distribusi, atau dimana ini adalah tokoh swalayan, apotek ataupun toko lainnya yang bisa menjadi mitra distribusi produk Salmon Borneo di wilayah Kalimantan Barat dan secara nasional. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya materi yang akan digunakan saya berikan kepada Maria Francisca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi dan inovasi dari produk yang kami buat, yaitu Salmon Borneo yang menawarkan inovasi pengemasan dan penyajian yang unik serta berbeda dari produk lain yang ada di pasaran. Dalam satu kemasan kotak Salmon Borneo menjadikan inovasi pendamping minuman teh yang terdiri dari 4 kantong teh, yaitu 2 kantong teh dari sarang semut dan 1 kantong
yang berisi gula batu dan satu kantongnya lagi itu berisi parutan dari kulit lemon yang telah dijemur dengan kering. Dan penggunaan inovasi dari kantong gula batu juga ini diformulasikan secara khusus untuk menetralisir aroma khas sarang semut, sekaligus memberikan sentuhan rasa agar ada rasa segar dan rasa manis yang pas. Nah, lalu inovasi ini menyajikan produk tidak hanya untuk dibutuhkan di kebutuhan pasar saja, tetapi akan produk herbal yang fungsional. Lalu berpotensi memberdayakan masyarakat lokal seperti pengumpulan bahan baku dan pengolahan produk, sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas. Next. Nah, di sini juga ada target jangka pendek dan jangka panjang dari produk yang kami sediakan, yaitu pada fase jangka pendek sekitar 0 sampai 6 bulan. Target kegiatan itu ada izin PIR atau produksi sederhana itu dari 200 kotak hingga menunjukkan itu membagikan ke media sosial atau mempromosikan ke media sosial, tes market di sekitar kampus, dan 200 kotak sarang semut herbal sarang semut ini lalu mencapai 500 followers di media sosial. Selanjutnya pada fase jangka menengah yaitu 6 bulan sampai 2 tahun, target kegiatannya itu mengajukan BPOM dan pengembangan varian produk dan cara pembudidayaan uji coba klinis yang berkelanjutan. Nah, indikatornya di sini izin BPOM dalam proses dan 2 varian produk baru, 5 petani mitra budidaya yang sampai saat ini sudah kami akan dijalankan. Selanjutnya jangka panjang yaitu pada pada 2 tahun ke depan sampai seterusnya, yaitu target kegiatan yang kami lakukan adalah yaitu yang pertama itu ada koperasi pengumpulan, dan yang kedua lini produk lengkap dan sertifikat organik. Yang terakhir itu ada ekspansi nasional atau ekspor. Nah, indikatornya yaitu izin BPOM yang sedang dalam proses dan 2 varian produk baru serta 5 petani mitra budidaya. Next. Nah, sekian pemaparan dari saya kembali moderator. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya bahwa Salbutamol ini merupakan inovasi teh herbal berdasar sarang semut yang memiliki potensi besar sebagai produk kesehatan bernilai ekonomi. Karena mengandung manfaat antioksidan dan mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Dengan inovasi ini, dengan tambahan gula batu dan kulit lemon, produk ini menjadi lebih menarik dan mudah diterima konsumen, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat Kota Kalimantan Barat. Kemudian melalui pemberdayaan ini, pemberdayaan bahan baku dan pengembangan UMKM, selain memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi, proyek ini juga mendukung pelestarian lingkungan serta berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya di bidang kesehatan, pekerjaan nelayan, produksi berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem daratan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.